Shalom, jemaat kekasih Tuhan. Renungan firman Tuhan pada malam hari ini dalam ibadah keluarga terambil dari kitab Amsal 9 ayat 10 hingga ayat yang ke-18 dan mempunyai tema undangan kebodohan. Jemaat kekasih Tuhan, Amsal memberitahukan kepada kita bahwa hikmat berasal dari Tuhan. Dan dari Tuhan kita juga mendapatkan hikmat, pengetahuan, dan kepandaian. Di dalam kitab Amsal kita dapat menerima berbagai nasihat untuk dapat menjadi orang yang bijak. Tema penting dalam kitab Amsal ini berbicara tentang hikmat dan kebodohan. Jemaat kekasih Tuhan, teks bacaan Amsal 9 ayat 10 hingga ayat yang ke-18 menghadirkan perumpamaan tentang perjamuan kebodohan. Di dalam kitab Amsal 9, secara khusus ayatnya yang ke-13, di situ menggambarkan tentang kehadiran perempuan bebal yang tanpa malu mengundang orang yang tak berpengalaman ke pesta perjamuannya. Di dalam pesta itu dipenuhi dengan hidangan yang murah, buah curian, haram, dan tersembunyi. Tentunya para tamunya akan menuju dunia orang mati. Hal ini berarti bahwa undangan kebodohan menarik orang untuk melakukan dosa. Undangan kebodohan membawa orang untuk melakukan tindakan tercela atau tindakan tidak pantas yang biasanya dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Mereka adalah orang-orang bebal yang suka mengumbar hawa nafsu kefasikan. Orang yang diundang dalam jamuan kebodohan, langkah mereka menuju dunia orang mati. Orang bodoh atau orang bebal menunjuk kepada orang berdosa yang suka mencemoohkan kekudusan. Allah memberikan kepada manusia kebebasan untuk memilih. Apakah manusia mau memilih hikmat ataukah kebodohan? Jemaat kasih Tuhan, orang yang memilih hikmat adalah orang yang takut akan Tuhan. Kesukaan mereka adalah merenungkan Taurat, baik itu di siang hari maupun pada malam hari. Dalam persekutuan dengan Taurat Tuhan, mereka akan mengenal Tuhan yang Maha Kudus dan mendapatkan pengertian untuk berlaku bijak. Seperti yang disampaikan tadi, di dalam kitab Amsal diberikan berbagai nasihat untuk menjadi orang bijak. Sehingga dengan merenungkan firman Tuhan siang dan malam, di situ kita dapat belajar untuk dapat menjadi orang bijak. Jemaat kasih Tuhan, orang yang takut akan Tuhan akan memiliki rasa kagum dan hormat kepada Yang Maha Kuasa serta membenci kejahatan. Mereka akan selalu beribadah dan hidup sesuai dengan perintah Tuhan. Hikmat dan kepandaian merupakan anugerah yang diberikan Tuhan kepada manusia. Sehingga menjadi sangat bersyukur bagi kita Bapak Ibu, saudara-saudara serta adik-adik saat kita mendapatkan anugerah hikmat untuk pengetahuan dan kepandaian dari Tuhan. Jemaat kasih Tuhan, bagaimana dengan kehidupan kita pada masa kini? Masa di mana saat ini kita masuk dalam masa
atau suasana keadaan pandemik corona yang dari awal tahun 2020 kita sudah merasakan kondisi pandemik corona yang membuat kita merasa cemas, membuat kita merasa khawatir, dan seakan-akan seluruh tindakan kita atau kegiatan kita, aktivitas kita, semuanya terbatas. Sehingga mungkinkah undangan-undangan kebodohan atau ajakan-ajakan itu menghampiri kita pada masa kini? Yang kita tahu, jemaat kasih Tuhan, bahwa kondisi ini semua hampir sebagian besar kegiatan kita dilakukan secara virtual. Jemaat kasih Tuhan, melalui hikmat dan didikan, pengetahuan dan kebandaian yang dari Tuhan, kiranya kita dapat mengetahui atau merasakan apa yang sedang terjadi dan mengetahui apa undangan seperti apa yang kita terima dalam hari-hari ini. Jemaat kasih Tuhan, tentunya undangan pada masa kini tidak secara konvensional yang kita terima. Undangan-undangan itu dapat juga kita terima, atau ajakan-ajakan itu dapat juga kita terima melalui media online, melalui WhatsApp group, melalui WhatsApp pribadi. Sehingga secara virtual pun kegiatan itu dapat dilakukan. Kegiatan-kegiatan, aktivitas-aktivitas dapat dilakukan secara virtual. Jemaat kasih Tuhan, mungkin dapat dicontohkan atau digambarkan dengan kondisi media online yang senantiasa mengajak kita untuk selalu melihat atau selalu mengecek seluruh aktivitas orang atau ajakan atau undangan melalui media online tersebut. Tanpa kita sadari atau dengan kita sadari juga bahwa ajakan, undangan itu dapat juga kita terima melalui online shop mungkin, yang membuat kita tidak berhikmat sehingga kita membelanjakan semua uang kita untuk keperluan yang bukan kebutuhan, hanya untuk memuaskan keinginan kita. Sehingga itu menjadi salah satu gambaran bahwa undangan kebodohan ini juga bisa diumpamakan seperti hal-hal yang ada pada masa kini melalui undangan online atau menjual shop online, ya, shopping online gitu ya, sehingga membuat kita tidak berhikmat dalam melakukan tindakan-tindakan tersebut. Jemaat kasih Tuhan, melalui tema kita tentang undangan kebodohan yang pada ujungnya akan mendatangkan, akan menuju dunia orang mati, ini mengingatkan kita untuk senantiasa memohon bimbingan Tuhan atau hikmat Tuhan untuk mengetahui apakah ini benar atau salah dalam menindaklanjuti undangan tersebut, sehingga kita melakukan semua tindakan itu seturut kehendak Tuhan dan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Jemaat kekasih Tuhan, melalui renungan kita pada malam hari ini, diharapkan juga kita sebagai orang tua maupun anak-anak juga senantiasa memohon hikmat Tuhan dalam melihat media yang ditawarkan oleh dunia yang saat ini sedang gencar-gencarnya kita gunakan karena kondisi pandemik COVID-19 yang membuat kita harus memegang media yang hanya segenggaman kita untuk melihat seluruh kejadian yang ada di dunia. Bahkan kita bisa berjumpa dengan orang yang berjauhan melalui media itu, undangan-undangan itu juga bisa masuk ke kita, sehingga kita
orang tua, Bapak, Ibu, dan anak-anak juga dapat memohon hikmat Tuhan agar apa yang kita terima sebagai undangan itu dapat menghadirkan damai sejahtera, dan semuanya yang kita lakukan hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Jemaat kasih Tuhan, perumpamaan kecil ini juga dapat menggali hikmat kita untuk terus melihat keadaan sekeliling kita, agar apa yang kita lakukan semuanya untuk kebaikan. Dan dalam perjalanan hidup kita berkeluarga, marilah kita memohon hikmat Tuhan untuk merespon semua ajakan, untuk merespon semua undangan, bahkan pilihan-pilihan yang akan kita ambil. Dan semua yang kita lakukan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpujilah Tuhan. Amin.